inner apa strength-nya kalau udah keluar kayak gitu ya, gitu bisa ya. melampaui ya. Mungkin secara otot power kekuatan tenaga iyalah lain lah. nggak bisa kalah laki-laki ya kekuatannya, tetapi inner mentalnya itu kemauan kerasnya itu sebetulnya dia bisa melebihi daripada laki-laki ya. Aduh, jadi ingat masa-masa sekolah ya. Iya nih kayak gini Kita nih pakai ya. kebaya kalau hari Kartini. Iya kan kita mau merayakan hari Kartini hari ini. Berarti kita Kartini modern dong ya. Iya benar. Kartini kekinian ya. Oke. Kami dari Cerita Perempuan mau mengucapkan buat sahabat-sahabat perempuan semua selamat Hari Kartini. Yuk ngobrol. Yuk. Mak. Emang udah mama semua kan. Gini ya, kan aku bingung deh. Artini itu kan katanya memperjuangkan emansipasi wanita, kesetaraan gender. Pertanyaannya tuh di Indonesia saat ini masih nggak sih terjadi praktek-praktek yang membuktikan bahwa perjuangannya itu belum terlaksana gitu loh, bahwa kesetaraan gender itu masih ada. Kalau menurutku ya kalau di kota besar contohnya kayak Jakarta di sini ya rasanya enggak. Jadi iya betul. Udah kesetaraan tuh udah misalnya laki-laki ada yang jadi polisi, perempuan ada yang jadi polisi. Terus laki-laki jadi menteri, perempuan ada yang jadi menteri. Gitu kan, sampai ke level itu pun udah gitu. Kalau profesi ya. Profesi. Tapi kan pernah juga perempuan jadi presiden kan di Indonesia kan. Iya itu kalau mengenai kayak cita-cita itu ya. Tapi praktek-praktek yang masih menganggap perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Contoh ya dalam keluarga, misalkan keluarga yang punya dananya itu terbatas. Terus orang tua itu harus memilih, hanya bisa menyekolahkan satu anak. Pasti deh rata-rata yang dipilih laki-laki yang sekolah. Yang perempuan itu nggak sekolah. Padahal belum tentu. Siapa tahu otaknya lebih pintar lebih mampu yang perempuan ya. Karena menurut orang tuanya mungkin kan kalau laki-laki kan dia harus bekerja kan buat keluarganya. Bisa jadi karena dia nantinya akan bekerja jadi kepala keluarga. Jadi mau tidak mau dia harus jadi yang diutamakan kalau gitu ya. Wanita kan dia pikir kan pasti nanti udah menikah di bawah dengan suaminya. Ikut suami gitu ya. Iya. Tapi percaya nggak perempuan itu sebenarnya survival banget. Walaupun dia misalnya nggak sekolah tinggi ya, tetap dia tuh bisa cari uang betul dengan masak kek, dengan kegigihan menjahit kan? Iya, betul. Ada aja caranya gitu ya, ada aja. Keahliannya otodidak ya dia. Iya, keterampilannya. Iya kan? Dan bisa menghasilkan mungkin sama kakaknya yang di sekolahin mungkin lebih tinggi dari itu ya. Iya. Justru makin kepepet makin itu ya. Iya. Makin lebih bersinar ya. Lebih bersinar gitu ya. Makin gigih, makin ditekan, minyak-minyaknya makin keluar. Iya betul. Gitu. Ya jangan kadang-kadang perempuan ya diremehkan, tapi sebenarnya ya kekuatannya tuh inner strength-nya kalau udah keluar kayak gitu. Bisa melampaui ya. Mungkin secara otot power kekuatan tenaga iyalah lain lah. Nggak bisa kalah laki-laki ya kekuatannya, tetapi
inner mentalnya itu itu kemauan kerasnya itu sebetulnya dia bisa melebihi daripada laki-laki ya. Iya sih, memang aku baca di sini ya. Jadi ada poin-poin yang masih masih menjadi isu gitu buat perempuan. Contoh, pola pernikahan di Indonesia itu masih tuh banyak perempuan-perempuan yang dinikahkan yang umurnya masih sangat muda, antara umur 15 sampai 19 tahun ya. Ini menurut itu dulu kali survei demografi. Benar, sekarang masih terjadi. Kalau di desa-desa. Mungkin di desa. Kalau di kota makin tinggi ya. Iya, mungkin di kota gitu, tapi ya balik-balik ya gitu ya. Kadang kalau pergaulan gak bener, kadang-kadang kan perempuan-perempuan udah hamil di usia yang begitu muda dinikahkan begitu kan. Sekarang kan ada tuh fenomena yang kayak gitu ya, pernikahan dini kayak gitu kan. Nah, terus lagi kesenjangan gender di pasar kerja. Jadi di bursa kerja kadang ya orang menilai gaji buat laki-laki dikasih lebih dibandingkan perempuan. Karena dianggapnya kayak tadi Naing bilang, laki-laki itu dia yang menjadi kepala keluarga. Karena dia pencari nafkah utama dalam keluarga. Tapi kalau perempuan dianggap bekerja juga lebih kuat dia pikir ya. Iya, kalau perempuan bekerja dianggap gini, kan kamu punya suami mau bekerja, kan kamu cuma membantu ekonomi keluarga gitu ya. Dikesannya kan bukan yang utama gitu, bukan mencari nafkah utama. Kecuali mungkin kalau single parent kali ya. Kalau suaminya udah meninggal kan dia mau nggak mau ya, dia mencari nafkah utama. Terus lagi kekerasan fisik masih banyak terjadi gitu ya. Jadi yang KDRT itu masih terjadi. Jadi karena menganggap bahwa anggapan bahwa suami dibenarkan dalam memukul istrinya. Siapa itu? Karena salah satu, dan ini survei demografi loh. Survei demografi. Jadi hampir 25% perempuan. Apa dia mau ngomong nih, dia mau ngomong nih, udah ketawa nih, ada nih dok. Ayo, bener kan? Harus bela diri. Oh iya, harus belajar. Punya ilmu apa? Bela diri sama ilmu kebal pukulan, kebal apapun, celisan gitu ya. Apapun. Iya tuh, kan ini nggak benar sih. Dibenarkan sebenarnya, masa ya? Anggapan, jadi si perempuannya pun menganggap. Nah, itu pentingnya pendidikan. Jangan dibodohin. Nggak boleh dibodoh-bodohin. Balik lagi ke sana ya. Pendidikan. Perempuan itu perlu. Ibu Kartini itu kan awalnya dulu waktu tahun 1879 itu pendidikan tuh nggak setara antara perempuan sama laki. Perempuan tuh cuman boleh sekolah paling tinggi SD, dan itu pun udah hanya yang levelnya udah kayak pejabat gitu, anak bupati, anak Demang gitu yang boleh sekolah gitu ya, dan itu pun cuma sampai umur 12 gitu. Tapi kalau yang laki boleh lebih sekolahnya gitu. Itulah yang diperjuangkan Ibu Kartini, supaya anak-anak perempuan itu juga punya kemampuan baca gitu, punya kemampuan, punya kepintaran yang sama. Karena dengan kemampuan membaca itu dia bisa terbuka untuk wawasannya luas. Aku penasaran loh, kan Ibu Kartini itu sekolah cuman katanya SD, 12 tahun SD ya. Tapi kok dia hebat banget, wawasan dia begitu luas, cara pandang dia gitu kan. Karena dia bisa baca. Karena dia suka membaca. Rajin membaca ya, buku-buku. Itu yang majalah, koran, mesti kita giatkan loh, sadarkan ya buat sahabat-sahabat perempuan hebat di luar sana. Perempuan hebat tuh nggak bisa jadi hebat kalau kalian tuh nggak suka baca. Nah itu gimana kita harus menanamkan kemampuan dan semangat literasi ya, terutama membaca semangat literasi ke generasi bahasanya muda. Ibu dosen ya itu semangat literasi. Bukan terasi ya, jadi ini perempuan taunya jangan cuma terasi yang di dapur aja ya. Itu yang namanya literasi itu misalnya literature.
Ini pesan, aku mau bacain pesan boleh nggak? Oh iya, boleh. Atau literasi dulu? Iya, apa sih literasi? Dijelasin dulu. Bukan. Mama taunya terasi doang nih. Ya, Rosi jelasin literasi dulu. Enggak, aku mau bacain pesan Ibu Kartini. Pesan Ibu Kartini. Iya, literasi. Ibu-ibu tahu lah ya. Perempuan-perempuan tahu kan literasi itu ya artinya membaca. Membaca bukan cuma baca majalah doang. Ya, karena membaca itu adalah jendela apa ya, membuka ya, jendela dunia. Dengan kita membaca kita melihat terbuka ya. Apalagi kalau wawasannya. Terbuka wawasan. Sekarang kan udah banyak pengetahuan. digital. Iya, digital. Oh, iya. Atau bisa juga Banyak mungkin podcast. jangan ini drakor aja kali ya, Bu ya. Jadi harus pakai Jangan cuma pakai gadget buat nonton, baca. Korea sinetron yang menguras air mata. Boleh lah, boleh itu buat selingan. Hiburan Itu hiburan loh. Hiburan boleh, asal jangan keterusan. Tapi ingat juga harus membekali diri dengan Iya, betul. literasi. Ya, nih pesannya nih ya. Iya. Ibu-ibu ya pesannya. Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar untuk mendidik anak-anaknya. Pendidikan akan membentuk budi pekertinya. Wow. Berarti ibu-ibu harus pintar ya, karena dia yang menjadi pendidik pertama untuk anak-anaknya. anak-anaknya di rumah. Iya. Iya dong. Ya Jadi itu kalau- usia kritis Iya. maksudnya. Kritis anak dari 0 sampai 5. 5 tahun. 5 tahun. Ya, dia kan belum sekolah tuh di rumah. golden 5 age-nya. tahun pertama golden age-nya itu dididik, dibimbing sama Orang ibunya, orang tuanya, terutama ibu ya, karena kan Setiap hari kan. setiap hari gitu kan. Dan bukan cuma ibu loh, kadang mungkin kalau ibunya bekerja kan dia kadang ada yang membantu mengasuh, ya kan? Nah, rata-rata kan juga perempuan-perempuan juga ya. Makanya perempuan-perempuan tuh harus pinter, harus tadi tahu literasi. Banyak membaca. Ini sambungannya nih. Terus Sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Luar biasa kan ibu-ibu peranmu? luar biasa loh peradaban bangsa. Jadi kemajuan suatu bangsa itu terletak di tangan perempuan-perempuannya, ibu-ibunya gitu. Karena dia yang menjadi pendidik pertama anak-anak. Iya, betul. Kalau anaknya nanti masa depannya jadi presiden misalkan menjadi CEO, pengusaha, menteri, ya orang-orang yang berpengaruh. Itu karena apa? Karena ibunya mendidik. Peran ibu itu besar ya, memberi pendidikan. Jadi sih aku jadi kepikir ya, kalau perempuan-perempuan yang suka menyetarakan kesetaraan gender gitu, sebenarnya ya kalau dipikir-pikir nggak harus loh 100% itu perempuan harus mendapatkan harus sama dengan laki-laki. Dengan apa yang laki-laki dapatkan, karena tetap balik-balik ke fungsi ya. Betul. Ya. Tuhan menciptakan gender itu karena ada fungsi, tujuan mulia Yang berbeda yang ya. berbeda-beda Iya, ya antara laki perempuan gitu kan. Dengan tujuan untuk saling melengkapi. Betul. Nah itu Jadi nggak tetap dibutuhkan dibutuhkan dua, Iya. laki-laki perempuan yang saling melengkapi. Ya karena itu tadi ya, perempuan memang diciptakan bisa multitasking ya naiknya. Kalau kemarin naik kasih artikel lucu juga tuh. Iya. Ternyata yang membuat perempuan tuh kenapa perempuan multitasking, dari bentuk apa Neng? Apanya sih? Korteks apanya tuh yang belahan otak di tengah tuh ibu-ibu ya. Kan di tengah ada belahan tuh, katanya perempuan itu belahannya tuh lebih dalam 30% daripada belahannya laki-laki. Nah, belahan korteks itulah yang membuat perempuan itu kemampuan multitasking. Katanya tangannya ini sambil ngapain? Sambil nulis, ini sambil mungkin sambil nyuapin nyisirin anak, sambil nyisirin anak, sambil nyatet, sambil setrika, sisir anak, pantatnya sambil tutup pintu. Semua bisa berfungsi. Bisa dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Acel
Sambil nyetir dia bisa make up, dandan. pasang bulu mata loh. Luar biasa. Bapak-bapak mana bisa Jangan ditiru ya. Bahaya ya. Adegan berbahaya. Cuman bisa dilakukan oleh profesional. Yang sudah terlatih. Betul, Ya, sudah terlatih. dengan berpengalaman 30 tahun. Iya. Aduh. Iya bener. Makanya itulah. Ternyata nggak salah, Tuhan itu memang ciptain perempuan, laki-laki, gender itu ada fungsinya masing-masing. Jadi ya perjuangan Kartini ini sebetulnya yang dimaksudkan dengan emansipasi itu adalah dalam mengejar cita-cita dream, ya. Hak untuk mendapatkan pengetahuan, pendidikan. Ya, gitu ya. Perempuan harus pintar. Pesan lagi buat perempuan, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi perempuan jaga sikap. Dalam. Ayo mama jaga sikap. Ya. Ini Kan penting banyak loh tuh di pesannya. sosial media bilang, Ya. Apa? mama dilawan. Power of mama. Walaupun tandanya apa? Dilarang puter, Dilarang mama puter. tetap puter. Ya. Boleh nggak sih? Arah berlawanan. Tuh Bagas hajar aja. terus. Boleh nggak sih? Polisi Janganlah diomelin. Polisi diomelin. Bahaya ya. Aduh. Gitu. Nah makanya kayaknya perlu ya perempuan-perempuan itu bukan cuman punya pengetahuannya, tapi harus punya akhlaknya. Attitude yang Tadi benar, baik yang benar ya, iya. yang kata Ibu Kartini bilang tuh. Karena kalau perempuan sikapnya nggak benar itu yang bisa menghancurkan dia. Menjatuhkan dirinya sendiri. Iya betul banget itu. Berarti nggak cuma pendidikan yang akan dia tanamkan, tapi nilai dan karakter. Iya. Karakter yang Dan baik. itu Iya. dua-duanya sejalan. Ya. Betul. Ya nilai-nilai. Nah makanya sejalan tuh kalau dia punya pengetahuannya banyak, pendidikan banyak, juga dia akan membangun dan terbuka wawasannya lebih luas lagi. Iya, benar. Ya Benar. begitu deh. Jadi perempuan-perempuan Tetap menambah wawasan. tambah wawasan. Harus jangan itu ya. cuma taunya terasi. Terasi enak dimasak. Ketahui lebih banyak literasi. Iya, Banyak ya dari membaca, terutama ya dulu koran, mungkin Iya. sekarang baca detik.com dan lain-lainnya itu yang sudah ada di gadget. Ilmu-ilmu apa yang pengen dipelajarin, pengetahuannya mesti dibaca lah buku-bukunya ya. Jadi terus apa tambah ilmu, Kayak Ibu upgrade Roslin diri. nih, Ibu Roslin nih sedang mendalami apa? Marketing, digital marketing. Karena sekarang semua serba digital, serba sosial media gitu ya. Jangan mau Aku jadi kalah ya, kepo loh. tidak boleh ketinggalan hal Boleh itu ya, ketinggalan hal-hal baru ya. Hal-hal betul. baru itu kita nggak boleh anggap itu punyanya anak muda, generasi milenial. Jangan. Punya semua. Mama harus paling enggak gagu-gagu amat Iya, gitu ya. nggak terlalu gaptek lah ya. Nggak terlalu kudet ya, kurang update. Update. Gitu. Iya, sahabat perempuan jangan kudet. Oke. Gitu. Nah, sahabat-sahabat perempuan, kalau kalian punya pengalaman, punya cerita tentang Hari Kartini, tentang topik Kartini, boleh share ya di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara Like, share, dan subscribe Di channel Cerita Perempuan. Dari Kartini, oleh Kartini, untuk Kartini, Kartini hebat, kita semua. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.